Guys, kalau saat ini kalian sedang berencana menggantikan aki sepeda listrik ke baterai lithium, saya sarankan jangan buru-buru beli dulu guys. Kenapa? Karena kemungkinan kalian pernah melihat baterai yang seperti ini guys. Sama-sama ditulis 48 volt, sama-sama lithium, kapasitasnya juga sama-sama besar, tapi ternyata belum tentu baterainya sama nih guys. Bahkan yang cukup mengejutkan, baterai 48 volt lithium ion dan baterai 48 volt LiFePO 4 ini bisa mempunyai tegangan penuh yang cukup berbeda ya. Bahkan yang cukup mengejutkan, baterai 48 volt lithium ion dan baterai 48 volt LiFePO 4 ini bisa mempunyai tegangan penuh yang berbeda guys. Nah, kalau kita salah pilih, masalahnya bukan cuma soal baterai yang cepat habis ya. Chargernya bisa tidak cocok, BMS-nya berbeda, dan controller sepeda listrik kita juga harus diperhatikan. Jadi sebenarnya mana yang lebih bagus untuk sepeda listrik, lithium ion atau LiFePO 4? Nah, di video kali ini kita bahas dari paling dasar. Saya juga akan kasih tahu apa saja yang harus kalian cek sebelum membeli baterai supaya uang jutaan rupiah ini yang kalian keluarkan tidak sia-sia guys. Jadi simak sampai akhir karena bagian terakhir ini justru yang paling penting guys. Oke teman-teman, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Kalau dulu sepeda listrik banyak menggunakan aki SLA, sekarang kita semakin sering melihat orang menggantinya dengan baterai lithium. Alasannya macam-macam nih guys. Ada yang ingin lebih ringan, ada yang ingin kapasitasnya lebih besar, ada yang ingin jarak tempuhnya lebih jauh, dan ada juga yang sudah capek dengan aki yang berat dan umur pakainya relatif sangat pendek guys. Nah, ketika masuk ke dunia lithium, masalah baru ini mulai muncul guys. Kita mulai menemukan istilah lithium ion, NMC, LiFePO 4, LFP, BMS, 13S, 16S, dan sebagainya ya, banyak sekali. Nah, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia baterai lithium, istilah-istilah ini memang bisa bikin bingung ya, atau istilah ini asing buat teman-teman. Makanya di video ini saya tidak mau menjelaskannya seperti kalian sedang bersekolah guys, atau kalian sedang berkuliah. Nah, kita anggap saja kita sedang berada di toko baterai dan kalian sedang mau membeli baterai untuk sepeda listrik ya. Nah, pertanyaannya sederhana nih guys. Bang, saya mau bertanya 48 volt, bagusnya lithium ion atau LiFePO 4? Nah, dari pertanyaan sederhana itu ternyata jawabannya tidak sesederhana yang kita kira guys. Pertama, kita luruskan dulu satu hal. Banyak orang menganggap lithium ion dan LiFePO 4 itu dua jenis baterai yang sama sekali berbeda. Padahal sebenarnya LiFePO 4 itu juga termasuk keluarganya dari baterai lithium ion ya. Bedanya apa? Ada pada chemistry yang digunakannya. Salah satu chemistry yang banyak kita temui adalah NMC ya, dan ada juga LFP atau LiFePO 4 yaitu lithium iron phosphate ya. Nah, perbedaan chemistry inilah yang kemudian mempengaruhi karakter baterai itu guys. Mulai dari berat, kepadatan energi, umur siklus, karakter thermal, sampai kebutuhan sistem baterainya. Jadi jangan hanya melihat tulisan lithium di casing, kita harus tahu dulu nih lithium yang mana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya ini agak penting. Kalau ada orang bilang kepada kalian, ini baterai 48 volt, jangan langsung jawab, oke, saya ambil. Tanya dulu nih guys, 48 volt yang mana? Nah, ini yang menarik guys. Pada baterai lithium ion berbasis sel sekitar 3,6 volt. Konfigurasinya yang umum untuk kelas 48 volt adalah 13S. Nah, kalau kita hitung 13S dikali dengan 3,6 volt, hasilnya sekitar 46,8 volt nominal. Ketika penuh, satu sel mencapai sekitar 4,2 volt. Jadi 13 dikali 4,2 artinya 54,6 volt di saat keadaan penuh nih guys. Sekarang kita pindah ke LiFePO 4. Satu sel LiFePO 4 mempunyai tegangan nominal sekitar 3,2 volt. Untuk kelas 48 volt, konfigurasi yang umum adalah 16S. Nah, hitungannya adalah 16 dikali 3,2 volt. Artinya, dan ketika penuh, pack 16S LiFePO 4 bisa mencapai sekitar 58,4 volt. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, sama-sama disebut baterai 48 volt, tapi satu bisa penuh di sekitar 54,6 volt dan yang satunya lagi bisa mencapai sekitar 58,4 volt. Nah, disinilah kenapa kita tidak boleh asal mengganti baterai guys, karena controller yang ada di sepeda listrik kita harus diperiksa apakah memang cocok dengan rentang tegangan tersebut nih guys. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
kalau kapasitas energinya mana yang lebih ringan? Secara umum lithium ion seperti NMC mempunyai energi density yang lebih tinggi nih guys. Artinya energi yang bisa disimpan dalam berat atau volume tertentu bisa lebih besar. Makanya kalian sering menemukan baterai lithium ion yang bentuknya relatif compact teman-teman. Ini menjadi keuntungan kalau box baterai kita sempit ya. Nah, atau misalnya sepeda listrik sering harus diangkat, sedangkan LiFePO 4 biasanya membutuhkan ruang dan berat yang lebih besar untuk menyimpan energi yang sama nih guys. Jadi kalau prioritas kalian adalah ringan dan compact, lithium ion punya keuntungan. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan lithium ion itu lebih bagus guys, karena sekarang kita masuk ke bagian yang juga sangat penting. Kalau soal umur siklus, disinilah LiFePO 4 biasanya mempunyai keunggulan yang signifikan ya. Secara umum LiFePO 4 dikenal mempunyai cycle life yang lebih panjang dibandingkan banyak chemistry berbasis NMC. Tapi teman-teman, hati-hati dengan angka yang sering beredar di internet. Kadang kita melihat tulisan LiFePO 4 bisa 4000 siklus ya. Kemudian orang langsung berpikir, wah berarti pasti tahan 4000 kali charging ya. Belum tentu nih guys, angka cycle life itu bergantung pada kondisi pengujian ya. Nah, seberapa dalam baterai dikosongkan, seberapa besar arusnya kita gunakan, lalu temperaturnya, tegangan charging, kualitas sel, dan masih banyak faktor lainnya. Jadi jangan menjadikan angka cycle sebagai jaminan umur baterai tersebut guys. Tapi kalau kita membandingkan karakter chemistry secara umum, LiFePO 4 memang terkenal dengan umur siklus yang panjang, artinya umur pakai yang relatif panjang teman-teman. Sekarang kita masuk ke satu hal yang juga sering ditanyakan, mana yang lebih aman? Nah, di sini LiFePO 4 dikenal mempunyai stabilitas thermal yang sangat baik dibandingkan banyak chemistry lithium ion berbasis oksida seperti NMC ya. Nah, jadi ketika temperatur meningkat, karakter thermalnya menjadi salah satu keunggulan di LiFePO 4 ini, teman-teman. Tapi saya ingin tekankan sesuatu, jangan pernah berpikir kalau LiFePO 4 berarti tidak mungkin terbakar, guys. Tidak seperti itu ya. Baterai tetap bisa saja terbakar ya. Artinya baterai tetap baterai ya. Kalau selnya rusak, pemasangan salah, BMS tidak sesuai, terjadi short circuit atau sistem charging bermasalah, tetap ada resikonya guys. Jadi keamanan baterai bukan cuma ditentukan chemistry, kualitas sel, BMS, charger, instalasi, dan desain pack semuanya ikut menentukan ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, jadi saya harus pilih yang mana? Kalau saya membutuhkan baterai yang ringan, compact, dan energi density yang tinggi, lithium ion seperti NMC bisa menjadi pilihan nih guys. Tapi kalau saya lebih mengutamakan umur siklus yang lebih panjang dan tidak terlalu mempermasalahkan bobot serta ukuran, LiFePO 4 ini sangat menarik untuk kalian ambil guys. Jadi jangan sampai kita bertanya mana yang paling bagus, pertanyaannya yang lebih tepat adalah mana yang paling cocok dengan kebutuhan saya ya teman-teman, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda guys. Nah, sekarang saya kasih 5 hal yang menurut saya wajib kalian tanyakan sebelum membeli baterai sepeda listrik. Pertama, chemistry-nya apa? Lithium ion jenisnya apa atau LiFePO 4? Kedua, konfigurasinya berapa S, 13S, 16S, jangan cuma melihat tulisannya saja yaitu 48 volt. Yang ketiga, tegangannya penuh itu di berapa angka, berapa volt ya. Ini penting untuk memastikan charger dan controller yang sesuai teman-teman. Lalu yang keempat, BMS-nya berapa ampere, harus disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dan kemampuan sel ya. Kelima, sel apa yang digunakan, jangan hanya bertanya 20 Ah, 30 Ah atau 40 Ah, karena kapasitas besar belum tentu berarti kualitasnya tuh bagus teman-teman. Jadi sebagai penutup teman-teman, sekarang kita sudah tahu lithium ion dan LiFePO 4 sama-sama keluarga baterai dari lithium, tetapi chemistry-nya berbeda dan karakteristiknya juga berbeda. Ada yang unggul dari sisi bobot dan energi density-nya, ada yang unggul dari sisi umur siklus dan stabilitas thermal, dan yang paling penting jangan pernah menganggap semua baterai 48 volt itu sama ya, karena seperti yang kita bahas tadi, 48 volt lithium ion dan 48 volt LiFePO 4 bisa mempunyai tegangan penuh yang berbeda teman-teman. Nah, sekarang saya yakin muncul satu pertanyaan, kalau sepeda listrik awalnya menggunakan baterai lithium ion 48 volt, apakah bisa langsung saya ganti ke LiFePO 4 48 volt? Apakah kontrolernya aman? Apakah charger lama masih bisa digunakan? Dan kalau ternyata tegangan lebih tinggi, apa yang akan terjadi pada controller? Nah, ini menarik guys, karena kalau salah di bagian ini bukan baterainya saja yang bisa bermasalah. Nah, pembahasan itu kita lanjutkan di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tulis juga di kolom komentar sekarang sepeda listrik teman-teman menggunakan baterai SLA, lithium ion atau LiFePO 4.
Saya Isman Leandro, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you again guys. Thank you.